Dengarlah, hai umat Israel, hai umat pilihan Tuhan, bahwa Elohim itu adalah Echad, bahwa Elohim itu Esa. Pujilah Dia, pujilah namanya kekal selama-lamanya. Amin. Pujian lembaran nomor 1, Ku Datang Tuhan dalam hadirat. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Bapa semesta. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Bapa semesta. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah, Kuduslah Tuhan,
kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Bapa cahaya bagiku, Immanuel, Immanuel, besertaku.
Kau rinduku Tuhan, ku tak harapku, ku tak mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan andalkan menghadapi semua. Kau anugerah terindah dalam hidupku, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Bapa Kau terbaik, Bapa Kau termanis di dalam hidupku. Kau hatiku Tuhan, Kau rinduku Tuhan, Kau harapku, Kau mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Apa Kau anugerah terindah dalam hidupku, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Bapa Kau terbaik, Bapa Kau termanis di dalam hidupku. Bapa Kau anugerah terindah dalam hidupku, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Bapa Kau yang terbaik, Bapa Kau termanis di dalam hidupku. Bapa Kau terbaik, Bapa Kau termanis di dalam hidupku. Bapa Kau terbaik, Bapa Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami, penolong kami yang ajaib. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas perkenanan yang Kau telah berikan kepada kami, sehingga malam hari ini kami boleh kembali dapat bersekutu memuji, membesarkan dan memuliakan Engkau.
menyembah Engkau ya Tuhan. Di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami, tapi kami mempunyai kerinduan untuk ingin selalu memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau urapi kami semuanya yang hadir pada malam hari ini dengan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau memberkati ya, Engkau memakai Ibu Eni ya Tuhan, lebih hari lebih heran untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama Engkau, dapat membawa kami di dalam pujian dan penyembahan masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan malam hari ini. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami ya Tuhan. Inilah kelemahan dan kekurangan dan keterbatasan kami. Karena Engkau tahu isi hati kami, kerinduan kami, keinginan kami yang ingin selalu menghormati dan menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Saatnya malam hari ini ya Bapa, kami akan belajar akan daftar Ilahi. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti isi hati dari Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau. Segala kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Engkau ya Bapa. Kami sambut daftar Ilahi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesua Hamasia Mesias kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Kita malam hari ini kembali pada bacaan kita, melanjutkan bacaan kita yang minggu lalu, yaitu dari kitab Wazikra atau Imamat. Jadi kita masih di pasal yang ke-13. Kita lanjutkan ayat yang ke-12 dan seterusnya. Dari 12 sampai yang terakhir ini ayat 59. Cukup panjang malam hari ini ya. 13. Mulai ayat 12. Di lanjutan minggu lalu ya. Lanjutan minggu lalu ayatnya pendek, kemudian kan kita baca sampai pasal 13, sampai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah sekarang kita baca pasal yang ke-13 dimulai dari ayat yang ke-12 sampai selesai. Cukup panjang. Baiklah, malam hari ini akan saya bacakan mulai dari ayat yang ke-12 Imamat atau Wazikra, pasal yang ke-13, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 ya, 5 ayat seperti biasanya. Jika kusta itu meluas dengan cepat pada kulit orang yang memiliki tanda itu, sehingga menutupi seluruh kulitnya mulai dari kepala hingga kakinya, sebagaimana yang terlihat oleh imam, maka imam harus memeriksanya. Jika kusta itu kelihatan telah menutupi seluruh tubuhnya, maka ia harus menyatakan bahwa orang itu tahir, sebab seluruh tanda itu telah berubah menjadi putih, sehingga ia dianggap tahir. Tetapi jika padanya kelihatan ada daging tumbuh pada orang itu, dianggap najis. Imam harus memeriksa daging tumbuh itu dan ia harus menyatakan bahwa orang itu najis, sebab daging tumbuh itu najis, itu adalah penyakit kusta. Namun jika daging tumbuh itu hilang dan berubah menjadi putih, maka orang itu harus datang kepada imam, dan imam harus memeriksanya. Jika tanda penyakit itu kelihatan berubah menjadi putih,
maka imam harus menyatakan bahwa orang yang memiliki tanda penyakit itu tahir dan orang itu memang tahir. 18. Apabila pada kulit seseorang ada barak yang telah sembuh, tetapi di tempat barah itu timbul bengkak yang putih atau panau yang putih kemerah-merahan, haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam. Kalau menurut pemeriksaannya panau itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena penyakit kustalah yang timbul di dalam bara itu. Tetapi jikalau panau itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu yang putih padanya dan tidak lebih dari pada kulit, malah pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Dan jikalau panau itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panau itu masih seatap dan tidak meluas, maka itu bekas barat dan imam harus menyatakan orang itu tahir. Atau apabila pada kulit seseorang ada lecur karena api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panau yang putih kemerah-merahan atau putih. 25. Maka imam harus memeriksa panau itu. Bila ternyata bulu pada panau itu berubah menjadi putih dan panau itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka yang timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta, dan imam harus menyatakan orang itu najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau menurut pemeriksaannya tidak ada pada panau itu bulu yang putih dan panau itu tidak lebih dalam daripada kulit, malam pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, imam harus memeriksa lagi dia. Jikalau panau itu memang meluas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malah pudar, maka itu bengkak lecur dan imam harus menyatakan dia tahir, sebab itu bekas lecur. Apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut, Sampai selimut aku 30 kayaknya. 30. Maka imam harus memeriksa tanda itu. Jika tanda itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan ada bulu kuning tipis padanya, maka imam harus menyatakan bahwa orang itu najis. Itu adalah kudus, yakni kusta, kudis. Itu adalah kudis, yakni kusta pada kepala atau dagu. Ketika imam memeriksa tanda kudis itu dan kelihatannya tidak lebih dalam daripada kulit, bahkan tidak ada bulu hitam padanya, maka imam harus mendiamkan orang yang kena tanda kudis itu selama 7 hari. Pada hari ketujuh, imam harus memeriksa tanda itu. Jika kudis itu kelihatan tidak menyebar dan tidak ada bulu kuning padanya, bahkan tidak lebih dalam daripada kulit, maka orang itu harus bercukur, tetapi tidak boleh mencukur kudisnya. Lalu imam harus mendiamkan orang itu lagi selama 7 hari berikutnya. Pada hari ketujuh, imam harus memeriksa kudis itu. Jika kudis itu kelihatan tidak menyebar pada kulit dan tidak lebih dalam daripada kulit, maka imam harus menyatakan bahwa orang itu tahir. Orang
itu harus mencuci pakaiannya, maka ia menjadi tahir. Kelima, tetapi jikalau kudis itu memang meluas pada kulit, sesudah ia dinyatakan tahir, dan menurut pemeriksaan imam kudis itu meluas pada kulit, maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning. Memang orang itu najis. Tetapi jikalau menurut penglihatan imam kudis itu masih tetap dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu, maka kudis itu sudah sembuh dan orang itu tahir, dan imam harus menyatakan dia tahir. Apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan ada pano-pano, yakni pano-pano yang putih, imam harus melakukan pemeriksaan. Bila ternyata pada kulitnya ada pano-pano pudar dan putih, maka hanya kuraplah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir. 40. Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. 41. Jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Tetapi apabila pada kepala yang botak itu sebelah atas atau sebelah depan ada penyakit yang putih kemerah-merahan, maka penyakit kusta yang timbul pada bagian kepala yang botak itu. Lalu imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatannya seperti kusta pada kulit, maka orang itu sakit kusta dan ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. 46. Selama tanda penyakit itu masih ada padanya, ia benar-benar najis. Ia harus diasingkan, tempat tinggalnya harus berada di luar perkemahan. Perlakuan terhadap pakaian yang tercemar. Apabila tanda kusta terdapat pada pakaian, apakah pada pakaian wol atau pakaian linen atau benang lungsin atau kain tenun linen atau kain tenun wol atau kulit atau apapun yang terbuat dari kulit, dan tanda itu telah menjadi kehijauan atau kemerahan pada pakaian atau kulit atau benang lungsin atau kain tenun atau apapun yang terbuat dari kulit, maka itu adalah tanda kusta dan itu harus diperlihatkan kepada imam. Maka imam harus memeriksa tanda itu dan mendiamkannya selama 7 hari. 51. Pada hari yang ketujuh ia harus memeriksa tanda itu lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lungsing atau benang pakan atau pada kulit, entah untuk barang apapun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali dan barang itu najis. Dia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu. Karena itu kusta yang jahat sekali, barang-barang itu harus dibakar habis. Tetapi jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu, maka imam harus memerintahkan orang yang mencuci barang yang mempunyai tanda itu. Lalu ia harus mengasingkannya 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian sesudah barang itu dicuci, imam harus memeriksakan tanda itu lagi. Bila ternyata
rupa tanda itu tidak berubah biarpun itu tidak meluas, maka barang itu najis dan engkau harus membakarnya habis, karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka. 56. Dan jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, maka ia harus mengoyakkannya dari barang-barang itu. Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Barang yang mempunyai tanda itu haruslah kau bakar habis. 58. Tetapi barang-barang yang telah kau cuci sehingga tanda itu lenyap daripadanya haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. 59. Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba atau lenan, atau pada benang lungsing, atau pada benang pakan, atau pada setiap barang kulit, untuk menyatakan tahir atau najisnya. Amin, haleluya, puji Bapak Yahweh. Ya, ini kita tidak mulai dari ayat 1 saja sudah panjang. Kalau dari ayat 1 tadi, dari pasal 13 ini akan semakin panjang. Dan apa yang kita baca hari ini itu cukup sulit untuk diterjemahkan, atau kalau misalnya dipakai untuk bahan khotbah itu akan kesulitan orang. Karena apa yang tertulis dan apa yang kita baca malam hari ini sesuatu yang tidak relevan, tidak ada relevansinya, tidak cocok untuk masa sekarang ini. Karena dari bacaan kita ini, yang berperan sebagai dokter atau sebagai tabib itu adalah seorang imam. Kalau masa sekarang ini ada tanda-tanda di kulit seperti itu, maka larinya kemana? Ke dokter kulit tentunya, ya toh, ke dokter kulit. Itu ada di tetangga sebelah saya ini, laris manis dokter kulitnya itu, ya. Padahal mahal, tapi ya laris manis. Dan tidak pernah saya dengar ada orang sakit kusta untuk memeriksakan diri di dokter tetangga saya ini. Dan rasa-rasanya jarang sekali ya kita ini mendengar tentang orang sakit kusta pada masa sekarang ini. Tapi ada juga orang-orang yang sakit kusta. Tentunya yang tentu tidak umum gitu loh ya. Kalau sakit kepala, flu, pilek, pusing, nah itu sudah penyakit yang umum. Tumor, kemudian kanker, liver, apa itu, GERD, itu sudah penyakit umum. Orang sudah, oh penyakit ini, oh penyakit ini. Tapi kalau kusta ini itu tampak di kulit. Kalau sekarang ini ada bercak putih di kulit, paling kadasen gitu ya, dugaannya paling kadasen ini ya, kena kurap ini paling ya, seperti itu. Oke, malam hari ini kita tidak membahas penyakit, tetapi yang menarik dari bacaan kita malam hari ini itu ada kalimat-kalimat yang cukup mencolok ya, cukup tajam perbedaannya. Seperti kalau kita lihat di ayat yang ke-28 ya, ke-28. Ayat 28 itu ada kata luka bakar, luka bakar di dalam ini Alkitab bahasa Indonesia Lugas. Tetapi di dalam LAI di situ dikatakan apa? Panau ya. Panau. Kemudian ada lagi bercak terang ya, ada bercak ayat 36. Ya, di bahasa Indonesia Lugas itu ada bercak, terdapat bercak terang, bahkan bercak terang yang putih itu
di bahasa Indonesia Lugas itu bercak terang, tetapi di LAI itu ditulis panau, ya, panau. Ya, jadi kalau kita tidak ada referensi kitab lain, maka kita akan opo iki panau iki. Tadi saya pikir panu gitu ya. Ternyata setelah dibandingkan dari kitab bahasa Indonesia Lugas, luka bakar dan bercak pada kulit itu disebut panau. Terus ada lagi ayat yang 40, ya. Apabila seorang pria rambut kepalanya rontok, nah ini rambut kepalanya rontok itu terus akhirnya menjadi botak, ya maaf, saya tidak menyindir yang botak-botak. Ya mohon maaf, ini cuma perbandingan perkataan saja, kalimat dari bahasa Indonesia Lugas dan LAI, ya. Di bahasa Indonesia Lugas itu tadi rambut kepalanya yang rontok. Di situ di LAI dikatakan rambut luruh, ya, rambut yang luruh, ayat yang ke-40, ya. Betul ya, luruh ya. Meluruh, ya. Ini rontok, kalau di bahasa Indonesia Lugas ini rontok. Jadi malam hari ini kita menemukan ada perbedaan-perbedaan kata, perbedaan-perbedaan kalimat. Mungkin kalau lebih detail lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat di KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI ya, KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ luruh itu apa, rontok itu apa, ya, panau itu apa, silakan dilihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Malam hari ini yang menjadi tema kita, bacaan kita adalah ada sesuatu yang penting. Coba perhatikan. Apa yang penting dari bacaan kita malam hari ini? Dari ayat yang ke-12 sampai yang ke-59 ini. Banyak kalimat-kalimat yang diulang. Kalau di dalam pelajaran sekolah teologi, kalau ada kalimat yang diulang, itu artinya kalimat ini penting. Itu di pelajaran teologi seperti itu. Kalimat ini penuh makna. Apa? Coba perhatikan. Kalimat apa yang diulang-ulang berkali-kali? Coba dijawab Bapak Ibu sekalian. Silakan, kalimat apa itu, ya? Yang diulang berkali-kali, ya. Ya. Jawabannya adalah saat ini menjadi tema kita. Apa jawabannya? Ya, menjadi tema malam hari ini kita adalah tanda-tanda, ya. Ada tanda, diulang-ulang berkali-kali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, tanda atau di dalam bahasa lainnya itu stem, ya, stempel. Kalau sekarang ini stempel itu sesuatu yang menunjukkan bahwa itu sesuatu yang sah, resmi. Ketika ada stem, ada tanda, ada identitas itu. Tapi kali ini yang kita bahas adalah tanda-tanda kenajisan. Itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sesuatu yang menarik dan itu menjadi tanda tanya besar dalam diri saya, ya, dalam diri saya pribadi. Itu terlihat di dalam ayat yang keberapa? Coba Bapak Ibu tahu apa enggak ayat keberapa? Ayat yang ke-14. Coba perhatikan ayat yang ke-14. Tetapi jika padanya kelihatan ada daging tumbuh, ya,
daging tumbuh, maka orang itu dianggap najis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saya tidak tahu apa yang dimaksud daging tumbuh di sini. Apakah itu lipoma, apakah itu tumor, ataukah itu kanker, atau jenis-jenis yang lainnya, atau itu kutil, itu apakah termasuk dalam kategori daging tumbuh dari itu dalam tubuh kita ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kalau melihat aturan ini, ketika orang ada daging tumbuh di dalam tubuhnya, maka orang itu dianggap najis. Itu terjadi di peristiwa 2000 tahun yang lalu. Harus lapor kepada imam. Kalau sekarang ada daging tumbuh, harus lapor kepada dokter, ke dokter ya. Kalau yang kanker ya ke dokter kanker, kalau yang tumor ya ke dokter tumor, kalau yang kutil ya ke dokter kulit. Nah gitu. Kalau lipoma masuk apa ini? Apakah ini masih relevan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ketika masa 2000 tahun yang lalu peristiwa ada daging tumbuh di tubuh manusia, waktu itu segala sesuatunya yang mereka makan atau yang mereka minum, saya yakin waktu itu belum ada, bahkan tidak ada bahan kimia gitu ya. Jadi bisa menjadi tolak ukur ya, masih relevan waktu itu karena tidak ada bahan kimia yang dikonsumsi. Dan ketika umat kemudian ada daging tumbuh di tubuhnya, maka menjadi tanda tanya, orang ini pasti najis. Tidak tahu karena apa ya. Tentunya kalau kita melihat ke fatsal-fatsal yang sebelumnya, itu kan yang menyebabkan najis itu macam-macam ya. Misalnya saja mereka itu menyentuh binatang yang sudah mati, itu najis. Apakah karena mereka itu menyentuh barang yang najis sehingga terus akhirnya tumbuh daging tumbuh, benjolan di tubuhnya? Bisa jadi seperti itu. Masa itu ya menjadi tolak ukurnya seperti itu. Bukan karena makan atau minuman yang masa sekarang ini terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia. Kalau masa-masa sekarang ini terkontaminasi bahan kimia, minyak goreng yang curah misalnya ya, minyak goreng curah, minyak goreng yang dipakai berulang-ulang, itu bisa menimbulkan benjolan, menimbulkan penyakit seperti itu. Jadi untuk relevansinya masa sekarang ini, kalau ada orang yang benjolan atau daging tumbuh, ada tumor, ada kanker dan lain sebagainya, sekarang ini karena mereka mengkonsumsi ya yang mengandung kimia, bahan-bahan kimia. Banyak sekarang ini ya. Pisang yang katanya buah, yang katanya sehat, itu pun supaya bisa cepat matang dikasih kimia, direndam, disiram pakai bahan kimia sehingga pisang yang mentah bisa menjadi matang. Kulitnya yang belum waktunya kuning, yang tadinya hijau, itu karena disiram dengan bahan kimia, dicelup bahan kimia menjadi kuning. Sama juga dengan pepaya yang belum waktunya dia itu menjadi merah, kemudian dicelup bahan kimia, pepaya ini bisa menjadi merah atau menjadi kuning. Itu masa sekarang ini. Jadi relevansinya sudah tidak pasti, tidak
relevan, tidak pas kalau menjadi tolak ukur najis atau koser atau najis ya, non koser, tidak bisa menjadi tolak ukur untuk masa sekarang ini. Tapi yang menjadi tolak ukur adalah hati saudara, pikiran saudara. Apa yang saudara lakukan dan kerjakan itu menjadi tolak ukur. Apakah yang saudara lakukan dan kerjakan itu berkenan kepada Tuhan, najis atau tidak, itu yang tahu saudara sendiri. Suatu ketika, ini saya sharing pribadi saudara ya, saya ini beli 3 ekor ayam ya, 3 ekor ayam di pasar burung ya, di pasar burung ada di Surabaya, tidak saya sebutkan. Tapi ketika saya beli 3 ekor ayam ini, tidak langsung pulang. Ayam ini yang 2 oleh pedagangnya ini dimasukkan kardus. Nah, kardusnya ini sudah dikasih lubang-lubang memang, sudah dikasih lubang-lubang. Yang satunya dimasukkan ke gelangsing. Gelangsing, saudara kalau tahu gelangsing itu karung ya, karung atau apa, bago ya, itu gelangsing. Kemudian kepalanya ayam ini dikeluarkan dari gelangsing ini. Setelah itu kami tidak langsung pulang, kemudian belanja lagi setelah dari pasar burung batang ini, terus belanja lagi. Saya kepikiran pada waktu belanja, akhirnya saya itu keluar masuk dari toko grosir tersebut, karena ini kebetulan kulaannya. Saya cek, masih hidup. Saya masuk lagi, keluar masuk, sampai AC-nya mobil itu saya jalankan, saya hidupkan itu. Saya keluar masuk. Terus akhirnya singkat cerita kami pulang sudah. Pulang sampai rumah ternyata yang di dalam kardus tadi itu mati satu saudara, mati satu. Waduh, emang ini sudah beli mahal terus mati, waduh. Yang 2 sampai sekarang masih hidup ya. Itu hemat saya, akhirnya kalau dibuang ya sayang ini. Akhirnya saya rebus saudaraku ya, saya rebus air, saya bubuti, dalam bahasa Surabayanya itu saya bubuti. Akhirnya saya rebus itu ayam tersebut, akhirnya buat makan anjing-anjing. Saudara tahu, di dalam perasaan saya itu ada perasaan yang sangat bersalah. Saya teringat di dalam kitab suci itu, kalau binatang sudah mati menyentuh saja najis ya, itu saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu ya, kita tidak tahu apa yang kita konsumsi, apa yang kita beli, ayam-ayam yang kita beli ya, ayam potong itu enggak tahu kan, kita tidak tahu ya, apakah ayam tersebut masih hidup atau melalui proses dipotong dulu, atau ayam tersebut tanpa dipotong langsung dimasukkan air panas ya. Saya dengar ada yang seperti itu. Jadi kalau dipotong dulu satu-satu kan terlalu lama, kelamaan. Jadi ayam turun dari truk itu ya, ratusan ayam itu turun dari truk itu, ndak nunggu dipotong satu-satu, kelamaan. Ada drum besar, ini air panas. Jadi ayam diturunkan dari truk, langsung dalam kondisi hidup langsung dimasukkan di dalam drum panas. Apakah itu koser? Apakah itu non koser? Pertanyaannya itu ada pada saudara. Ya, jawabannya ada pada saudara. Jelas kalau menurut firman Tuhan harus dipotong dulu, darahnya dikeluarkan, harus ada proses pemotongan. Sapi, kambing, bagaimana prosesnya kita tidak tahu, apa yang kita konsumsi itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian,
sering-seringlah minta ampun kepada Tuhan. Apa yang kita konsumsi itu kita tidak tahu prosesnya bagaimana. Tapi malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup di era modern ini, semuanya serba instan, serba bahan kimia. Jadi untuk mencari yang kosher itu agak sulit, ya, agak sulit. Ya. Kalau mau tarak, ya seperti biksu itu tidak makan daging, ya makannya tahu, tempe, makannya apa? Vegetarian, ya betul, vegetarian. Itu baru saudara kosher, ya, makan makanan kosher. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, malam hari ini, kalau saudara kebetulan ada daging tumbuh, ya, ada panu, ada kadas, ya, ada tumor, ada kanker, ada lipoma, ada miom, ya, miom juga itu yang perempuan biasanya ada miom. Apakah itu dampak dari makanan yang mengandung kimia atau dampak makanan yang non kosher tadi, seperti ayam yang tanpa melalui proses dipotong langsung dimasukkan air panas? Kita tidak tahu, ya, karena kita beli di tukang-tukang ayam, tentu kita tidak tahu. Kalau kepingin benar-benar kosher, ya pelihara ayam sendiri, dipotong sendiri, nah itu baru kosher. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, sekali lagi saya katakan kita tidak tahu proses-proses tersebut, sehingga ada panu, kadas, kurap di dalam diri kita, ada miom, ada kutil, ada kanker, tumor, ya, ada lipoma di dalam diri kita. Apakah dampak-dampak dari itu kita tidak tahu. Tapi saat ini mari kita sering-sering minta ampun kepada Tuhan, supaya diri kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh kita secara jasmani boleh dibilang najis, ya, tidak berkenan karena pengaruh-pengaruh makanan tadi. Tetapi roh dan jiwa kita ini mari kita jaga. Itu yang bisa kita jaga secara pribadi. Kalau fisik kita, daging kita tidak bisa jaga. Karena apa yang kita konsumsi itu jelas kita tidak tahu asal usulnya. Tetapi jiwa dan roh kita ini tentu masing-masing pribadi, lepas pribadi kita tahu, ya. Apakah yang kita lakukan, kita kerjakan, perkataan kita, tindakan kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Sering-sering kita minta ampun kepada Tuhan. Tentu pasti tentang makanan dan minuman yang kita konsumsi. Dan setiap hari kita harus minta ampun. Kita tidak sadar apa yang kita konsumsi itu kosher atau non kosher, kita tidak tahu, ya. Apakah itu menyebabkan kenajisan di dalam diri kita tidak tahu. Sering-sering setiap saat kita minta ampun tentang makanan tersebut. Tapi sekali lagi jiwa dan roh kita tahu. Kita pasti harus tahu. Karena itu apa yang kita kerjakan dan lakukan, baik perkataan, tindakan, perbuatan kita, apakah berkenan kepada Tuhan. Itu yang harus kita jaga. Biarlah malam hari ini melalui bacaan kita ini, malam hari ini yang temanya adalah tanda-tanda. Ya, tanda-tanda itu akan menyertai kita. Tanda-tanda sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan atau tanda-tanda orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Biarlah masing-masing kita introspeksi diri, kita periksa diri kita, apakah diri kita berkenan kepada Bapa atau tidak. Bapa Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas daftar Elohim
yang kami baca malam hari ini, kami renungkan, kami mendapatkan hikmat tentang tanda-tanda yang terjadi atas diri kami. Dan dengan kerendahan hati kami, dengan kesadaran kami ya Bapa, kami mohon ampun di hadapan Engkau akan apa yang kami konsumsi selama ini, apa yang kami makan, apa yang masuk melalui mulut kami, masuk ke dalam tubuh kami ini, makanan-makanan ini ya Tuhan. Kami tidak tahu itu makanan koser atau non koser yang menyebabkan najis diri kami, kami tidak tahu ya Tuhan. Dan dengan sangat malam hari ini kami mohon ampun di hadapan Engkau ya Bapa. Biarlah kasih kemurahan-Mu itu yang mengampuni kami, yang mentahirkan kami, yang menyucikan, yang menguduskan kami. Kami yang najis ini Engkau telah tahirkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak. Terima kasih ya Tuhan Yesus Hamasia atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menyebabkan kami menjadi tahir, menyebabkan kami menjadi berkenan kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas daftar Elohim ini. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun dan menolong kami, sehingga hikmat Tuhan itu menyertai kami, sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan melalui perkataan kami, tindakan kami, perbuatan kami ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh, terpujilah Engkau. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Terima kasih atas belas kasihan-Mu, atas kasih anugerah-Mu atas hidup kami, atas diri kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Adonai Yesus Hamasia, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih ini. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita pujikan pujian nomor 4. Kemudian kita masuk doa syafaat. Nanti Bu Maria doa syafaat ya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber dan harapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku lakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Pujian ini pas sekali dengan apa yang kita renungkan malam hari ini, apa yang telah kita baca malam hari ini. Biarlah kita mengakui bahwa karena salib Tuhan Yesus Masiah itu yang telah berkuasa menyembuhkan, menyucikan diri kita.
Kita nyanyikan lagi dari atas, kemudian kita masuk dalam doa Bapa. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan dalam segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupmu. Haleluya, haleluya. Bapak di surga, saya ucap syukur ya Tuhan, karena salib-Mu kami hidup ya Tuhan. Terima kasih Yesus Hamasi yang menjadi imam besar kami. Tuhan, padamu kami selalu menghadap ya Tuhan. Kami selalu berharap kepadamu bahwa Tuhan, Engkau sendiri yang menjadi imam besar kami, yang mentahirkan kami dari segala kenajisan kami ya Tuhan. Haleluya, Kami perlu Engkau ya Tuhan selalu dalam hidup kami. haleluya. Kami percaya Engkau imam besar yang penuh dengan kasih dan sayang ya Tuhan, Haleluya. yang menjadi perantara bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Bawalah kami untuk mengenal kasih-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih bahwa kami untuk selalu melekat kepadamu ya Tuhan, sebagai imam besar kami, sebagai penolong kami, sebagai penuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biar pengenalan kami akan Engkau ini ya Tuhan juga boleh dirasakan dan boleh dialami oleh setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami bawa umat-Mu ya Tuhan, supaya setiap umat boleh mengenal Engkau lebih dalam secara pribadi. Setiap hari boleh mengalami Engkau dalam kehidupan mereka. Gereja-Mu ya Tuhan, untuk disatukan. Gereja-gereja Tuhan boleh mengenal Tuhan secara pribadi, dan mereka memiliki satu visi, satu misi untuk mengenal Tuhan dengan benar, mengenal pribadi-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bawa kepadamu ya Tuhan setiap umat-Mu dimanapun
terbaik untuk Indonesia, yang membawa bangsa ini untuk mengalami kesejahteraan, kemakmuran, dan mereka boleh menikmati anugerah dan kuasa Tuhan melalui pemimpin kami yang baru, melalui pemimpin kami yang ada saat ini yang sedang menjabat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami dalam menghadapi berbagai hinaan, celaan ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan. Mereka juga sebagai hamba-Mu ya Tuhan, yang menjalankan tugas dalam pemerintahan, yang memberikan pertolongan dan perlindungan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan berikan keselamatan dan pengampunan bagi semua warga negara Indonesia, supaya mereka memiliki kesadaran, mereka boleh memiliki kemampuan untuk memilih pemimpin yang terbaik, untuk patuh, untuk taat kepada Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kami yang ada. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Tuhan berkati bangsa Indonesia untuk tanahnya, untuk airnya, untuk udaranya, untuk atmosfernya ya Tuhan. Tuhan memberkati Indonesia supaya tiap tanah pertanian memiliki tanah yang subur, dan setiap keperluan dan kebutuhan bangsa ini ya Tuhan, untuk kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, semuanya tercukupi, semuanya terpenuhi, sehingga semua warga negara yang ada mereka boleh menikmatinya ya Tuhan. Jauhkan dari segala kelaparan, masalah ekonomi, keuangan ya Tuhan. Semuanya boleh terlindungi karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, pelihara setiap umat-Mu yang siang malam berseru kepadamu ya Tuhan, setiap hari mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Tuhan pelihara dengan sempurna. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan, yang ada di Jakarta, Tangerang, yang ada di Mojokerto, Jombang. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa juga saudara-saudara kami yang ada di Krian, Surabaya Raya, Tuhan berkati ya Tuhan. Juga yang ada di Kalimantan, Tuhan berkati mereka, biarlah mereka memperoleh kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan, keselamatan yang dari Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka ya Tuhan, berkati segala kebutuhan dan keperluan mereka. Tuhan berikan anugerah keluarga dan rumah tangga yang harmonis, hubungan yang baik antar saudara. Tuhan memberkati semua yang mereka perlukan ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Ruben Mayu Santoso dimanapun dia berada saat ini Tuhan, dalam segala pekerjaannya, aktivitasnya. Tuhan berkati masa depan yang baik boleh menjadi bagian dalam kehidupannya, pasangan hidup yang terbaik juga Tuhan berkati, keselamatan dan perlindungan untuk Ruben ya Tuhan. Berkati di lingkungan dia bekerja, beraktivitas, lingkungan dia tinggal ya Tuhan. Tuhan berkati supaya Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang baik yang mendukungnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan, berkembang dalam pemikiran, berkembang dalam segala perbuatannya, memiliki perkembangan yang baik ya Tuhan. Tuhan pakai Ruben Mayu Santoso menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Pak Yakob, Tuhan berkati kekuatan kesehatan, Tuhan tambah-tambahkan dengan hikmat pengurapan dari Tuhan. Apapun yang menjadi doa pergumulannya Tuhan Kau tahu. Kami serahkan
serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berkuasa untuk menjawab, memberikan pertolongan jalan keluar yang ajaib dalam kehidupan Pak Yakub ya Tuhan. Tuhan berikan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur. Tuhan jadikan berkat dimanapun berada. Tuhan berkati dalam pekerjaan dan pelayanannya ya Tuhan, supaya selalu mendapatkan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Tuhan mencukupi segala kebutuhan dan keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu saja ya Bapak Yahweh. Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang berlimpah dengan kasih setia. Kami percaya Tuhan memelihara dengan sempurna. Kami berdoa juga untuk Mbak Eni. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat marifat dari Tuhan. Tuhan berikan selalu keselamatan dan perlindungan dalam bekerja, dalam beraktivitas, menjaga toko, juga melayani pelanggan. Tuhan berkati ya Tuhan, selalu perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan berkati Mbak Eni ya Tuhan. Engkau tahu segala doa pergumulan dan kerinduannya ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib dari Tuhan untuk Mbak Eni. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kasih sayang-Mu selalu melingkupi Mbak Eni dimanapun dia berada dan beraktivitas. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk toko Omega. Tuhan memberkati toko Omega dan segala yang dijual yang di dalamnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan pelanggan-pelanggan, pembeli-pembeli yang setia, yang selalu ada di toko Omega, yang berlangganan toko Omega. Tuhan memberkati toko ini ya Tuhan, supaya juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui toko ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Tuhan berkati juga untuk Mas Lewi ya Tuhan. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan. Kau tahu segala pergumulan dalam kehidupannya ya Tuhan, segala doa dan kerinduan Mas Lewi, seisi rumah tangganya Tuhan berkati. Juga Neng, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan kesembuhan, pemulihan. Tuhan berkati Neng ya Tuhan dan Lewi, berikan selalu damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan dalam kehidupannya. Berkati tokonya ya Tuhan, yang menjadi sumber pendapatan untuk Mas Lewi Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan kirim pelanggan dan pembeli yang setia untuk tokonya Mas Lewi. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan untuk semua warga di tempat ini ya Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan memberkati dan melingkupi kehidupan mereka, memberkati segala usaha pekerjaan semua warga Belimbing, juga yang di area Taman Asri ini ya Tuhan. Dan karunia dengan keamanan, jauhkan dari segala roh jahat yang hendak mengganggu ya Tuhan. Biar perlindungan dari Tuhan untuk semua warga Belimbing ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan pakai para satpam yang ada supaya mereka boleh berjaga-jaga dengan baik, dengan setia dan tekun ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa kami ya Tuhan yang kami bawa kepadamu. Kami percaya Roh Kudus menyempurnakan segala doa dan permohonan kami ini. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya dalam satu nama yang kudus, hanya dalam satu nama besar dari Bapa Yahweh, dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah kami, mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kasih dan kemurahan Bapa senantiasa menyertai kami, pengampunan, kasih karunia dari Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach menyertai kami semuanya.
Mari sekarang kita tengadahkan tangan kita mohon berkat rohani. Yefareheka feyismereka, Yair Yahweh panaf eleka, Fikuneka, Yisa Yahweh panaf eleka, Weyasimleka Shalom. Kiranya Bapak Yahweh memberkati kita, menjaga kita, dan Bapak Yahweh menyinari kita dengan wajah-Nya, dan Bapak Yahweh bermurah hati kepada kita. Bapak Yahweh mengangkat wajah-Nya atas kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Yefareka. Yefareka. Vayismereka. Yefareka. Yair Yahweh Panabeleka Ikuneka Yefareka Heismereka Yisa Yahweh Panabeleka Ikuneka Weyasimleka Shalom Shalom. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Bu Eni berdoa sekali lagi. Konsumsi. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah selesai dalam persekutuan keluarga kami di sini dan mengucap syukur atas kehadiran Tuhan di tempat ini. Terima kasih atas urapan-Mu ya Tuhan, jamahan-Mu Tuhan, Kau selalu berikan kami kekuatan, kesehatan di dalam keluarga kami Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan, terima kasih makanan yang minuman yang kami sudah disediakan di tempat ini, sucikan dan kuduskan. Mari makan bersama kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menolong kami, beri kesehatan dan kekuatan keluarga kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Amin. Tolong.